tinggi sama aku ya tinggi pocongnya. Dan kalau aku lihat di film kan pocongnya pada kurus, ini gede. Pocongnya gede. Jadi kayak ada cahaya hijau juga. Jadi jadi dari bawah itu kayak kesorot lampu gitu Mas. Iya. Itu aku masih tuh nggak percaya itu kalau itu benar-benar pocong. Asik. Oke, ketemu lagi sama saya Lintar Bereta di Mystery, dan seperti biasa malam ini kita akan bercerita sesuatu yang tentu saja menyeramkan, tentu saja bisa membuat kita tegang, tapi juga diselingi sama tawa, ya. Dan seperti biasa aku tidak sendirian dan aku bersama Ibu Ratu dan Ahmad juga Mas Dias, dan Mas Boy, Dodi, tentu Denny. saja ada Denny. Oke, gimana teman-teman, kabar? Sehat? Sehat. Semua ya. Oke, Misterius. Kemarin sempat ada bintang tamu, terus juga kali ini ada bintang tamu lagi. Kemarin itu sebenarnya bintang tamu bukan sih? Bukan ya. Dia bagian dari tim kita ya. Oke, cuma punya cerita yang cukup banyak ya. Oh iya, banyak cerita Banyak, ya. variatif juga. Betul sekali. Dan sebenarnya formasi ini adalah formasi bertambah 2 orang, ada 2 narasumber. Harusnya satu lagi, karena satu lagi rekan kita harus ke Kalimantan ya. Iya, betul. Oke, jadi Misterius Cari kodam dia. Ya, satu kawan kita, Mas Pengki ya. Mas Mas Pengki Pengki tidak bisa hadir karena ada urusan di Kalimantan. Ya, Betul, seperti biasa belajar. dia berburu ikat. Akik ya. Akik ya. Oke, selamat datang teman-teman ya buat narasumber Mas Dias dan Mas Memat atau Mas Ahmad. Juga ada Mas Boy. Lo namanya Boy. sama ya? sama ya. Boy. Sama Boy juga. Boy. Kayak di ini MNC itu loh. Boy. Galaksinya itu tuh. Ada lagi larva ada. Ini larang. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bercerita. Kemarin kita Tema kita apa ini? tema kita betul. Nah, kita harus ngomongin temanya dulu nih. Kemarin tuh temanya masih mulai dari rumah bangunan angker, terus juga tempat satu suro kemarin. Ya. Oke, terus kali ini ada yang mau bercerita tentang pengalaman kali. Oke, jadi ada bocorannya nih ya. Oke. Antara Mas Boy Oke. dan Mas Boy satu ya. Satu Dan Mas Dias ini tuh mereka indra keenamnya terbuka. gitu ya. Nah, jadi kayaknya menarik sekali ya. Hari ini nanti kita akan Kupas habis. banyak cerita tentang indra keenam yang terbuka. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih indra keenam apa. Itu kan setahu saya, Yoi. setahuku ya, Doi. itu adalah kemampuan seseorang Oke. di luar rata-rata. Karena kan selama ini orang itu kan yang punya itu kan 5 indra ya. Yang normal itu kan mata sebagai indra penglihatan, Oke, terus telinga sebagai indra pendengaran, terus hidung sebagai indra penciuman, gimana? kemudian lidah sebagai indra pengecap, dan kulit sebagai indra peraba, ya kan? Oh iya. Biologinya 9. Nah, satu lagi makanya kan ada 6 itu adalah indra yang tidak umum, karena kan nggak ada di 5 tadi. Ya. Nah, biasanya orang menganggap indra keenam itu ada di tengah-tengah dahi sini. Makanya orang biasa bilang mata ketiga. Mantap. Oh iya. Hmm. Oke. Nah, di ilmu Reiki, terus prana, Qigong itu menganggap kalau mata ketiga ini namanya Ajna Cakra. Maaf, bisa diulangi? Ajna Cakra. Asna Cakra. Ya. Jadi indra penglihatan atau indra perasa atau indra penciuman, indra perasa yang ada di sini itu melingkupi semuanya. Oh. Oke, Mas Den, ini ada pertanyaan sedikit deh. Six sense atau indera keenam itu bawaan dari lahir atau bagaimana? Oh, Yang kamu ketahui? yang gini ya. Indra keenam. Indra keenam itu kemampuan seperti itu aku golongan jadi 4. Jadi ya, yang pertama Banyak juga ya. Catat Mas. Iki acara apa sih? Aku yang umum. Aku jadi bingung. Ya terus. ya, oke, lah ini kan pertanyaan. Iya Mas. Oke. Oke Pak dosen. Yang pertama bawaan lahir tadi. Lahir. Itu berarti kan gift karunia. Ya. Sudah dari awalnya, sudah dari sononya dia punya kemampuan itu. Nggak bisa ditarik lagi. Kedua, keturunan. Oh, ada ya turunan. Iya, misalnya mbah saya sakti ini, bisa jadi anaknya, cucunya nanti akan punya kemampuan yang sama, menurun. Nah, yang ketiga itu adalah berguru.
mencari, kayak melakukan ritual, puasa, terus mencari apa namanya kemampuan sixth sense sendiri. Kemudian berikutnya adalah kecelakaan. Kecelakaan ini bisa sakit, bisa mati suri, mati suri ya bisa ya. terus bisa kesambar petir tapi masih hidup. Nah itu biasanya dia akan punya kemampuan yang lain. Nah, kemampuannya itu banyak. Ada yang namanya precognition. Oh iya, oke. Bisa jelaskan? Apa tuh? Kan nggak ada yang nanya ini, masa gue semua yang nanya? Oke, Lagi mendengarkan. ya, jadi Mendengarkan dan mencermati. precognition itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat masa depan. Oh, oke. Jadi Bukan kebalik ya? Precognition itu. Oh iya. Pre itu prediksi, terus meramal dan lain sebagainya. Ada precognition, ada retrocognition. Retrocognition itu kemampuan untuk melihat masa lalu. Misalnya zaman dulu di sini tuh apa, ada kejadian apa. Nah itu precognition, retrocognition, terus ada namanya telepati. Telepati itu misalnya nih, aku mau main ke rumah Mas Lintar nih ya, aku mikir gini, main ke tempat Mas Lintar Nah, padahal Mas Lintar waktu itu mau pergi, tapi dalam hatinya, kayaknya mau ada tamu ya. Nah itu. Oh gitu. Itu berarti apa? Telepati. Oh, telepita. Iya. Terus masih banyak lagi sebenarnya. Ada namanya kemampuan yang bisa mengetahui sejarah dari bangunan. Misalnya nih, ini ada sebuah bangunan. Aku pegang bangunan gini. Nah ini aku bisa bayangin ini dulunya dipakai untuk apa. Bukan kan bangunan. Misalnya kayak senjata dibuat membunuh siapa, menyerang dan siapa itu bisa. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan itu. Nah, malam ini kan kita ketemu sama orang-orang yang punya kemampuan sixth sense. Kita nanti banyak tanya ke mereka ketika ini ya. Yes. Oke. Lanjut. Tadi udah dijelaskan serius tentang apa itu sixth sense atau indera keenam, mulai dari bawaan lahir, terus turunan, sampai berjuru, sampai apa lagi ya? Oh, bawaan lahir, udah kecelakaan ya. Kecelakaan artinya mungkin kalau seseorang mati suri, terus dia bisa hidup kembali. Terkadang orang itu punya kemampuan yang bisa dibilang cukup unik, yaitu memiliki sixth sense atau indera keenam. Oke, ini salah satu dari bertiga. Ini kita mau bertanya nih, Mas. Mas Dias ya? Dari yang tua dulu. Yang tua dulu dong. Yang tua ini padahal. Berarti Mas Mas Selamat dulu aja. yang tua dulu dong. Iya dong. Kayak yang muda. Siapa dulu yang bertiga. Tuh. Mas bener gak sih kalau punya sixth sense itu bisa ngeliat sesuatu yang gaib? Tadi emang Mas Denny bilang, benda atau bangunan bersejarah atau mungkin senjata kita bisa melihat ini bangunan buat apa, atau mungkin bangunan dibuat tahun berapa. Nah, bisa nggak sih kalau sixth sense itu bidangnya masing-masing. Oh ya, gitu. Bidangnya masing-masing. Mas, yang jawab dia dong. Oke. Jadi itu memang masing-masing, Mas. Belum selesai. Oke. Jawab dulu dong, dia belum selesai. Nah, silakan. Kalau dibilang sixth sense nggak tahu juga ya. Soalnya aku waktu itu memang minta tolong temen lah untuk dibuka. Karena Nah, ini rasa kategorinya berguru berarti. dari rasa penasaran itu tadi. Dari yang waktu kecil awal mula melihat yang begitu jelas. Kalau gini, kalau orang tahu atau lihat itu kan bilangnya raperpan. Raperpan apa ya? Meraba. Ketindihan. Bukan, raperpan ya kayak setengah sadar. Jadi kalau orang tidur itu setengah antara bangun sama tidur itu setengah sadar lah. Itu kalau orang dulu bilangnya gitu. Cuman kalau waktu kecil itu yang aku lihat itu emang wujudnya memang solid, benar-benar solid. Gitu. Jadi awal mula waktu kecil itu, jadi kan itu waktu tidur ya Mas ya. Tidur itu, jadi Apa masih posisinya kasur, ada kelambu, tahu kelambu? Iya. Ah, kelambu. Itu aku tidur sama kakakku berdua. Kenapa pada saat itu gak pakai autan? Cari puspa belum?
ke Puspa. Ada ya? Kayaknya sih belum ada kayaknya loh ya. Soalnya waktu itu orang bilang ke ya. Biasa kayak gitu. Itu aku SD lah. SD kelas 2 apa kelas 1 SD. Jadi tiba-tiba itu bangun. Mata tuh langsung lihat ke atas itu. Jadi ini kasur, terus ini papan sekat antara ruang tamu, kamar ruang tamu, tapi atasnya tuh bolong. Oke. Itu tiba-tiba bangun lihat ke atas itu nggak lama tuh muncul kepala mas, warnanya hitam, kulitnya hitam, rambutnya keriting, mulut itu merah mas, merahnya benar-benar merah banget itu, merah darah lah. Tapi bibirnya itu agak lebar, itu dia senyum sambil kelihatan giginya ya, giginya putih banget, giginya putih, bola matanya putih sama hitamnya benar-benar pekat, itu geleng. Itu sempat aku bilang gini tuh ya, Om, karena waktu itu posisi Om itu tidur di Sebelahnya. di ruang tamu itu. Oh. Ya, di ruang tamu. Kan ruang tamu dibuatin sedaran, jadi yang nyala cuma di kamar itu. Manggil Om gitu ya? Iya manggil Om, jangan bercanda Om. Itu tetap gitu mas, tetap geleng-geleng gitu terus. Sampai itu turun, terus aku keluar, tutup kamarnya mamah lah, kamarnya itu. Terus aku minta tidur bareng itu. Aku bilang aku lihat hantu. Oke. Itu kamu udah dibuka belum sih? Belum, itu waktu kecil, Oh, kecil. awal mula ya. Oke. Itu awal mula, terus akhirnya beranjak dewasa, rasa penasaran itu ada. Dan akhirnya ketemulah sama temanku itu, yang bisa buka mata batin lah. Saya sampai sekarang buka. Oke, berarti ketemu sama teman ya? Ya. Itu ada niat sendiri gitu ya? Mungkin kalau teman-teman kan ngerasa ada orang yang beranggapan, gue takut nih ngeliat hantu Iya, gitu iya. ya. Nah kalau kamu sendiri malah penasaran kayak gitu. Penasaran? Dan kamu dibuka six sense kamu itu hanya untuk itu aja? Iya. Rasa Penasaran. penasaran pengen tahu lah. Kalau di sekitaran itu tuh ada bener apa enggak sih? Karena basicnya memang aku tuh orangnya nggak percayaan, sama sekali nggak percaya. Emang yang namanya boy itu nggak percayaan ya? Bener. Boy 1, Boy 2. Tinggal Bobo Boy. Oke, terus nih, kamu dibuka sampai sekarang nih masih? Masih. Jadi Misorius ini salah satu narasumber dari kapan sih dibukanya? Berapa tahun? Sekitar 2008 2008 atau 2009 sampai saat ini Boy 1 masih ngerasa bisa melihat. Ya, bener ya? Iya. Apa aja sih yang sering dilihat? Ya macam-macam mas. Kalau di kampung. Awalnya kaget dong. Nah gini. Coba ceritain. Awal pertama banget kamu dibuka. Ya awal pertama kali dibuka itu, ya temen seperti biasa lah maksudnya bilang yakin. Ininya kamu harus percaya. Misal tak buka itu ya sekitarmu ada. Begitu dibuka itu, yang tak lihat pertama kali memang nggak ada. Nggak ada sama sekali. Di situ nggak percaya gitu. Iya karena kan ya udahlah aku pengen tahu, tapi jangan yang jelek-jelek bentuknya gitulah. Itu ada rasa, maksudnya aku ngomong seperti itu dalam hati tau. Kalau memang mau nunjukin, ya udah tunjukin, tapi jangan yang jelek-jelek wujudnya gitu. Pengenku yang bagus-bagus lah. Hari pertama dibukain itu nggak tahu apa mas. Sehari itu nggak? Enggak. Yang hari kedua. Hari kedua itu aku disuruh merem mas. Disuruh merem. Sama orang itu juga? Ya sama temanku itu. Di depan rumah posisinya. Itu depan rumah itu dulu bangunan, ya dulu rumah terus kan dibongkar gitu lah ya. Nah di situ awal mula lihat itu langsung ditunjukin itu pocong mas. Pocong tapi gede. Ya gemuk lah pocongnya. Itu aku Sebenarnya segini kan? Bukan. Hukumnya segini apa enggak? Bentar. Pocong itu kan orang tua biasanya kan dia mereka taunya itu lompat-lompat. Iya. Padahal sebenarnya pocong itu kan melayang ya. Coba kalau kamu gimana? Itu berdiri mas pocongnya. Tinggi sama aku ya tinggi pocongnya. Dan kalau aku lihat di film kan pocongnya pada kurus. Ini gede. Jadi kayak ada cahaya hijau juga. Jadi dari bawah itu kayak kesorot lampu gitu mas. Iya. Itu aku masih tuh nggak percaya itu kalau itu benar-benar pocong. Asik. Bahkan yang hijau mukanya. Kan. Ini nggak di muka maksudnya. Jadi kan Di kalau bawah kita toh? berdiri toh, lah ini tuh warnanya hijau lah. Ada lampunya, kayak ada lampunya. Seperti ada lampunya. Nah, kayak ada lampunya. Itu langsung muncul atau bentuk asap dulu atau gitu? Langsung muncul mas. Jadi kan aku dibuka kan lihat sekitar. Kamu lihat tuh sebelah sini. Aku begitu lihat ini, wah langsung ya.
Ya udah dari situ. Itu aku langsung ini. Dah. Enggak berani aku. Apa itu? Ya setelah kamu pengen lihat lah ya itu bentuk kayak gitu. Itu. Tapi setelah gini lihat lagi enggak? Atau langsung pergi? Wah, aku langsung masuk mas. Oh. Aku tak tinggal masuk. Itu aku saking kagetnya lah. Oke, itu pertama banget ya? Ya, yang kedua lah ya. Yang kedua. Setelah dibuka itu kan. Setelah dibuka, Ya. itu yang pertama. Ya, itu yang Ah. pertama. Selanjutnya? Banyak mas. Enggak, oke. Yang kedua deh, yang ketiga, sorry. Nah, apakah Mau yang dari mana nih? Gini. Nah setelah kejadian itu kan terus ini banyak banget kayaknya ceritanya nanti nih. Iya. terus kan sering penelusuran. Kaget gue, no lihat no. Kaget gue sumpah. Harusnya pakai baju putih dia, pakai jas putih gitu. Jalan ya. Kaget gue. Bayangan sumpah. Ya, lanjut. Bagus. Sampai mana dia? Oh, saya. Akhirnya aku sama teman itu ada inisiatif untuk penelusuran. Ya jalan-jalan lah, Oke. sambil lihat hal-hal seperti itu. Oke. Awal mulanya di rumahku itu di kampung, jadi jalan-jalan muter di kampung sampai keluar kampung. Ya sering lihat mas dulu. Dokumentasinya tuh ada dulu. Dulu kan aku sering pakai kamera itu kan, kamera pocket itulah. Ya sering dapat mas. Sering dapat. Sampai di momen, jadi gini, itu di dekat rumah itu ada kuburan. Terus sama ada yang jualan Nissan itu. Bukan Nissan mobil ya, maksudnya. Iya. Ada Nissan. Gue tahu. Patok. Patok. Ya patok. Kuburan. Apa kan namanya? Kuburan atau Nah, kicing. Jualan kicing. Oh, kicing. Itu aku motret. Setelah pulang, tak cek. Ada kepalanya mas kicing. Itu kicing belum jadi loh, kicing baru loh. Itu kicing baru. Kicing baru artinya Yang mau dijual Oh, oke, belikan. oke, Nah, oke. itu di tengah-tengah kicing. Jadi ini kicing, di atasnya ini. Tengah-tengahnya itu ada kepala. Jelas ya, Pak. Jelas banget. Jelas. Itu orang yang penelusuran semua lihat kamera aku itu. Dia tahu semua. Ada kepalanya. Cuman kepala. Gitu. Oke. Nah, apa namanya? Pengalaman dari Mas Boy 1. Ya, nanti disambung lagi masih banyak. Nanti giliran dulu nih biar Giliran dulu galaksinya. Iya. Kan boy satu. Enggak, yang masih penasaran tadi kan. Galaksinya. Tadi kan si Boy 1 kan bilang waktu ditampakin waktu kecil ada orang hitam tadi kan. Dia tidur sama kakaknya. Terus kakaknya gimana nasibnya gitu loh Mas? Kakaknya tidur. Kakak atau Om? Kakak. Kan sebelahnya kan sama kakaknya kan dia. Kakaknya. Jadi Kakaknya kakaknya siapa sih? kakaknya ditinggal berarti ya? Kakaknya ditinggal gitu nih. Kakakku tak tinggal. Untung kakaknya nggak peka ya. Enggak, posisinya dia masih tidur. Oh, tidur. Iya, dia Oh. tidur. Harusnya bangunin. Enggak Biar pindah. lihat bareng. Kan dia pindah. Aku pindah. Ini pergi dia pindah situ. Berarti bener. Waktu dulu pas tidur tuh kan kirain nanti sebelah ada orang, ternyata itu hantunya itu berarti yang mungkin Pindah. pindah kamar berarti. Wah kakaknya kasihan kali. Kakak yang teraniaya. Oke. Tapi memang benar mas, yang kepala itu ya nyambungnya tadi, mamah ibuku itu akhirnya kan cerita tetangga lah. Oh ya. Ternyata nggak cuma aku, jadi tetangga itu Lihat juga. iya juga ditunjukin. Jadi ada yang lagi mandi juga ditunjukin, dilihatin kepala. Cuma kepala memang hitam. Kayak itu loh, kayak kalau di gereja itu sinterklas ada si musuhnya hitam itu apa? Oh, pit. Pit hitam. Nah itu. Makanya aku kalau ketemu Pit Denny itu itu. takut tutup hidungnya itu. Takut banget karena ya mirip lah sama itu, hitam gitu. Berarti rambutnya keriting nih. Iya, keriting mas. Kurus. Terus ya. Ya. Jangan-jangan pit. Mungkin mas. Mungkin. Aku nunggu sinterklasnya. Oke, misterius ini cerita ini baru sebagian cerita ini. Cerita Baru dari sebagian kecil. narasumber. Nah, ini baru sebagian kecil karena teman-teman di sini tuh pasti punya banyak pengalaman yang bisa dibilang mengerikan ya. Karena mereka ini punya kemampuan yaitu sixth sense tadi. Oke, sekarang yes. Ayo siapa? Tadi kan Boy 1, harusnya Boy 2 dulu dong. Boy 2 dia. Ya Boy 10. Harusnya Mas Ahmad dulu dong. Mbak, ayo siapa? Udah sekarang jarwonya aja. Mas. Oh, Mas Mamet mah ini ya ngelihat di Hot FM ya. Kalau aku ya, kalau yang paling ngeri itu aku tahun 99 di Pati, di RSPD. Boleh nyebut radio kan? Oh. Boleh nyebut radio kan? Boleh. Oke. Nah,
Di depan anu ya Mas ya? Depan lapangan ya? Enggak, aku malah kejadian waktu Liga Champion. Bayern Munchen sama MU itu. Kantornya depan lapangan entah? Apanya? Kantornya RSPD Pati. Ya, alun-alun namanya. Terus Kan mulai udah mulai kick off tuh. Nah, posisi aku sendirian sama jaga wayang. Oh ya. Nah, jaga wayang kan tradisional banget tuh soalnya di Pati itu. Sangat pingin banget. Nah, setelah aku nonton TV itu, perasaan kok aku disuruh masuk ke jendela. Disuruh, ini TV, Iya, iya. ini jendela nih. Iya. Nah, jendelanya bolong. Iya. Apa nggak ada tirainya gitu. Iya, iya. Terus. Kok awalnya kok aku kesini terus aku apa sih? Iya, iya. Ada apa sih? Terus aku lari ke ruang rekaman, ambil besi, jaga-jaga. Ini orang apa-apa. Gitu. Nah, ngeri. Preventif sekali. Ya Anda. Logika mainnya logika dia mainnya. Jiwa keamanan muncul. nah, setelah itu kok baunya kok bau gak antara enak nggak enak melati Apaknya? apap kayak bau batang. Aduh, Iya, iya. aku mencoba Bismillah aja lah. Kayak aduk basah juga. Kalau kamu emang mengganggu ya udah nggak apa. Kalau kamu kesini nggak apa. Nah, tadi setelah aku madep kesini, dia tuh cuma gini tok. Jadi segini, cewek, rambutnya panjang, cantik, bule. Jadi kayak orang Belanda. Nah itu, aku gini tok. Dah, jadi posisi tuh gini loh. Ke depan. Gini ya ada depan ini. Aku gini tok. Kenapa Mbak? Mbak itu cuma senyum tok. Nah setelah itu karena aku takut tuh, aku lari keluar, aku balik lagi. Itu udah hilang. Tapi larinya ke arah sana. Mantunya. Ke arah toilet. Itu kan ada lengkong kecil, tapi larinya ke arah toilet perpustakaan. Itu perpustakaan itu. Nah setelah itu aku ngomong sama yang topak gitulah. Mbah, Pak, tadi aku ngeliat ini, enggak apa-apa, tenang aja. Nah, tenang aja gimana? Saya juga takut. Bener juga dia. Nempel pada gini kan, ya kan? Nah, Berhadapan tenang aja. tenang aja. Tapi apa tuh tadi yang depan pagi juga? Oh, karena cantik. Karena cantik. Barusan. Apa? Aku nggak sadar 3 hari meriang. Iya. Nah, setelah Kawanan. sawanan. Kawanan nah ya bahasa Indonesia apa kawanan? Sawan Sawan. Kamahina. Kawan-kawan. Depan kawan. Nah, setelah kejadian 3 hari itu di bawahnya tuh ada kayak bunga kamboja. Kalau kamboja kan normalnya kan 5. Itu 7. Oh. Jadi 7. Bodohnya aku pernah cerita sama bapaknya itu apa nggak udah ambil gitu. Iya. Oh, iya. Itu bisa dipakai. Iya kan? Iya. Itu katanya bapaknya itu kalau mau ambil mau simpan kamu buka apa aja itu bisa sukses. Usaha. Nggak ada pantangan, nggak ada apa-apanya. Itu sukses. Bodohnya itu aku tuh. Kamu nggak ngerti kali. Iya, belum tahu. Nah, setelah kejadian itu apa namanya? Yang tahu kayak gitu tuh ke studio semua nanyain ini. Aduh, nggak tahu Pak sekarang Pak, nggak tahu cuma yang punya indera keenam kayak Mas Boya itu itu mereka ke sana semua. Jadi titik kumpulnya tuh lewat perusahaan itu titiknya. Saya ini radio pemerintah bukan sih? Iya. Iya toh. Daerah. Daerah. Iya. Nah, lanjut dikit deh. Lanjut seru juga. Terus yang kejadian ini beda lagi nih. Boleh. Boleh ya. Yang di kampung. Sekarang di kampung lah. Kayak apa? Sebentar Mas, tanya. Yang berarti kan tadi titik kumpulnya di toilet. Nah, memang toiletnya angker atau gimana? Toilet itu tuh kalau habis maghrib ada suara aneh-aneh. Oh. Kran, ada suara adik-adik main, Oh, terus ada orang mandi. berarti perekaman kayak itu. Iya, itu kan cuma di tengah-tengah kota. Iya. Dan sampingnya kayak ya ada kayak pohon nangka, Tahan dengan pisang, lahan kosong. angker ya, lahan kosong itu punyanya orang Chinese juga. Iya. Fix perekaman kayak itu. Dari katanya, Bilangnya nggak mau berlarang kampung. di kota mas. Kota lo, Loto ya kan? Dan Alun-alun. nah, yang Alun-alun, punya Mas. apa namanya? Yang punya indera keenam itu ternyata di toiletnya itu, jadi kayak pintu masuk. Ada pintu ya. Ya, pintunya dimensi Oh. lainnya itu. Oh. Jadi tikungan itu semua.
Setelah kejadian itu malam malam apa malam Selasa Kliwon itu yang lemparannya lagi karena kalau ada apa namanya, apa sih ruangan balik ada pilar tuh. Oke. Nah, di tengah-tengah itu aku ngerasa di situ tuh ada kuda. Ada kuda. Dan setelah itu aku sawan lagi 2 hari. Kan 3 hari kan 2 hari. Aku ngomong lagi sama Pak, yang di tengah tuh ada yang jaga enggak? Oh itu ada. Itu kuda putih sama hitam. Kayak apa sih ya? Kayak pengasuh gitu tuh. Jadi yang jaga gitu. Kalau ada yang mau nakal atau macam-macam atau kayak itu pasti langsung back. Kesurupan apa nggak tahu itu istilah apa itu. Nah itu apa namanya itu yang pertama itu. Berarti sering sawan ya mas? Apain? Aku kalau ngerasa pasti mas. Oh. Kayak ngerasa di tempat kayak gini. Aduh. Ya. Jangan-jangan habis ini sama. Makanya itu. Itu yang itu bisa. Kan 3 hari. Nah, 2 hari. Setengah hari. Oh ya. Sabtu kayak kemarin itu. Setengah hari itu gajian. Jadi anu ya, kalau datang ke tempat yang angker, ini ya, rasain bisa. Kalau ngerasa tuh lihat langsung itu paling ya kayak gitu udah diadep Ya. tuh tidak apa-apa. Tapi kalau masih berdua, aduh, udahlah. Oh. Itu aja wes ngotot. Oh, ya udah jangan ganggu ya itu aja. Oke. Yang di kampung tadi langsung. Oh, di kampung. Kampung mana? Kampung mana sih sebutinnya enggak apa-apa. Di jeruk ya. Oh iya, orange. Oh, Itu udah cerita kayak orange. Bukan ya. Itu kampung. Langsung kebar. Apa ini? Di tempat orang tua kan ada rumah belakang ada radu kembar tuh. Radu kembar. Kapuk. Kapuk pas itu. Itu kan dari siapa ya? Kalau aku nggak ngerti buyut. Kan nggak buyut asli itu ya kayak buyut tiri lah gitu. Nah itu ada yang mau nebang terus dibilangin sama buyutnya itu Randy itu jangan ditebang. Iya. Kalau ditebang nanti ada kejadian. Nah orang yang nebang itu nekat terbang dari atas bawah enggak apa-apa. Besoknya nalilahi meninggal. Yang nebang itu. Iya itu udah dikasih tahu belak-belik itu ada yang jaga cewek 2 sama anak kecil 3 di bawahnya itu ada sungai kecil tuh. Nah ada yang jaga itu banyak sekali. Udah dibilangin jangan ditebang masih nekat akhirnya meninggal tapi nggak tahu orang mana yang meninggal itu. Meninggal mendadak ya? 2 harinya. 2 hari. 2 harinya itu. Maksudnya nggak kecelakaan, nggak sakit. Udah ada habis nebang terus 2 hari selesai semuanya nyawanya juga sih. Iya. Selesainya juga ya. Nebangnya pokoknya selesai, dia juga selesai. Ya tugasnya selesai berarti kan Babu. Aman. Itu di kampung jeruk. Di kampung Ya, Orange. Sampai sekarang masih ada sih. Pohonnya masih ada sih. Masih ada. Iya, Kang Songo. Pinggir kali kan? Oh iya. Yang ada sama orang tua kan pinggir kali persis. Oke. Monggo, host. Selain itu ada lagi nggak mas kejadian itu? Kayaknya yang lebih cuma yang parah itu tuh sih 1 2 itu. Pohonnya itu suka dibuat ritual-ritual gitu nggak? Enggak. Cuma dulu ada yang apa sih ya? Kayak minta nomor. Oke. Nah itu. Tapi tembus ya? Ada tembus 1. Soalnya di sini ada pakarnya TGL nih. Sebelahku gitu. Oke, terima kasih Mas ceritanya. Nanti sambung lagi ya. Siap. Terus kita ke Mas Dias nih. Tadi ya Mas Boy 1 sudah, Mas Mamat 1 Ya. sudah. Sekarang Mas Dias. Monggo Mas Dias. Ceritanya apa yang awal mulanya ketika Mas Dias bisa melihat sesuatu, merasakan sesuatu yang gaib. Kalau mas itu kan tadi termasuknya berburu. Kalau Mas Dias ini gimana ini awal mulanya? Aku pertama kali bisa merasakan seperti itu ketika SMA. Ketika SMA itu layaknya anak SMA biasa. Ya kan, aku karena malas sekolah. Kebetulan waktu itu pulang sekolah itu hujan. Jangan males dong, Bang. Waktu itu malas banget, Mas. Naik kelas. Malas sekolah. Karena hujan, aku
nekat hujan-hujanan dengan harapan nanti sorenya sakit. Sorenya sakit. Nah, aku hujan-hujanan kan supaya besoknya nggak sekolah. Aku hujan-hujanan, motor-motoran gitu kena angin dan lain sebagainya. Udah hujan-hujanan sampai ke rumah, pulang sorenya beneran sakit. Mas. Sakitnya itu tapi panasku tinggi banget waktu itu. Panasku tinggi banget. Terus setelah itu kebetulan aku di rumah sendirian waktu itu juga. Di rumah sendirian, aku tuarek selimut karena kedinginan kan menggigil badan gue. Karena menggigil, mataku merem gini. Nah, entah kenapa, aku pun nggak tahu ya. Karena mataku merem, tapi aku bisa merasakan, aku bisa ngerasa tuh kalau di depanku, ketika aku tidur, di depanku itu ada orang. Ada orang yang ikut tidur juga. Jadi kepala sama kepala ini, Mas. Oke, posisi kamu miring atau Miring gini, Oh, aku iya, miring oke, gini oke. kan. Miring gini, karena sambil kedinginan kan, kepala sama kepala. Aku nggak berani buka mata, karena ya nyuwun sewu ya, saya itu tipikal orang yang penakut sebenarnya. Nah. Aku tipikal orang yang penakut. Terus setelah itu ya udahlah, oke. Anggap aja yang lalu. Besoknya beneran aku nggak sekolah karena sakit. Terus keesokan harinya itu entah kenapa aku merasa feeling itu kuat banget. Jadi ketika aku mau mengatakan sesuatu, mau ngomong sesuatu, contoh sama Mas Ahmad, aku mau ngomong sesuatu sama Mas Ahmad, aku bisa merasa kalau Mas Ahmad ini, kalau aku ngomong ini, Mas Ahmad itu pasti bakal marah. Jadi aku bisa kayak tahu perasaannya orang itu ketika aku ngomong ini, dia akan marah. Setelah itu semakin berkembang lagi, aku jadi bisa merasakan ketika orang lagi cerita, oh orang ini bohong kalau cerita. Orang ini kalau cerita bohong. Orang ini kalau cerita benar. Jadi aku bisa merasakan itu, nggak tahu kenapa, cuman kayak feelingku itu jadi lebih kuat banget gitu loh. Oke, anggap udahlah angin lalu. Next, kemudian kebetulan waktu itu aku lagi PDKT kan sama cewek kan. Ketika sama cewek, aku lihat dari kejauhan gitu, kan ada depan gini. Aku lihat dari kejauhan itu, kok ada asap. Tak pikir asap bakar-bakaran kan. Tak pikir asap bakar-bakaran. Tapi ini kejadiannya udah lama ya Mas. Maksudnya setelah tahu kalau orang itu bohong, terus sampai kejadian ke asap itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Kok ada asap? Oke. Nah, aku fokus kan sama asapnya itu. Nah, lama-kelamaan asap itu bentuknya Mas. Tahu hologram nggak Mas? tahu. Nah, dia jadi hologram. Gitu Mas. Jadi hologram gitu. Akhirnya bentuk kepala, badan, terus sama sampai ke kaki. Kaki tahu Mas. Kok serem gitu kan? Kok serem apa? Itu malam atau? Itu malam. Oke, sorry. Cewekmu ada di depan. Ada di depan. Jadi kayak kita ngobrol gini. Iya, oke. Asapnya di mana? Di belakangnya dia. Oh, belakang dia. Ya, jadi aku lihatnya kok ke belakangnya dia gini, fokusnya ke situ. Dia bentuk hologram gitu. Apa? Nah, kalau aku karena aku sering nonton film horor kan, Pak. Itu terus itu bentuknya kan aku menyamakan cocok logo itu menyerupai pocongan. Kayak pocong ya, karena bentuknya kayak pocong itu aku jadi takut kan. Iya. Aku langsung udah pulang terus nah mulai dari situ perlahan demi perlahan itu mulai ada bisikan-bisikan. Aku nggak ngerti itu bisikan itu maksudnya apa, apakah itu cuma perasaanku aja. Mulai ada bisikan, contoh kakakku sakit vertigo berat dan dia sampai nggak bisa jalan ke kamar mandi, itu dia harus dituntun. Terus setelah itu ada yang bilang kayak ada feeling yang ngomong ke hati, dari hati ke hati gitu. Dia bilang gini, kakakmu suruh mandi pakai air hangat, terus dikasih taburan garam. Terus ketika mau naburin garam, berdoa, minta. Sekarang sampaikan ke ibu. Nah, aku ngomong lah sama ibu, mah, coba kakak tahu, tapi dikasih garam. Infonya dari mana? Gak tahu, ini perasaanku kayak ada yang membisiki aku waktu itu. Akhirnya bener Mas, kasih garam, kakak aku tuntun ke kamar mandi lah. Dia keluar dari kamar mandi, dia jalan. Vertigonya itu katanya hilang. Dia udah nggak merasakan pusing lagi. Terus setelah itu wah hilang. Aku kan
karena aku nggak mau menyombongkan diri waktu itu, wah so gitu dari dukun. Nah aku mikirnya gitu kan, so gitu aku dari dukun. Bisa nih gue nyari. Iya kan, Gue tinggal Langsung pesen langsung buka praktek. langsung ya pengalaman 3 bulan. Izin PRT. Ini berarti namanya psikokinetis Namanya. untuk cabang keparanormalnya yang makro ya. Oh gitu ya. Karena kalau mikro itu dia bisa bengok-bengokin sendok. Oh itu salut. Tapi kalau enggak dari cara jauh dia bisa bakar Oh, bukan itu telekinetik ya? psikokinesis. Ilmu cabang metafisikanya. Oh. Yang ini. Oh. Terus Mas, nah terus setelah itu kan jangan rokok dulu. Terus nyoba dulu kan, aku nyoba lagi tes kemampuan kodam. Tes. Kebetulan ada temanku kuliah, dia cewek, dia punya dia tuh kebetulan cerita kan kalau dia mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya, dan itu sudah berlangsung beberapa bulan. Ini. Akhirnya saya bilang oke apa? Itu kan udah lembut juga. Mau aku main ngomong bagian. Padahal disebutin aja. Dia senang hati. Tuh dia cerita, wah aku tuh udah perdarahan dari 3 bulan ini. Terus aku bilang kan, Period kali, masa period. tapi 3 bulan mas, dan itu nggak berhenti selama 3 bulan itu, dia nggak berhenti. Dia juga klaim kalau dia udah berobat ke dokter, dia udah sering berobat ke dokter dan nggak ada hasilnya. Nah setelah itu aku coba nih dalam hati, aku ngomong lagi, nah ini kasusnya piye, aku bilang gitu. Saya bilang gitu, Dirimu sendiri. iya, ada nggak jawaban? Jawabannya gini mas, ada lagi yang ngomong dari ada yang di sini saya kan, minum air hangat, sebelum minum air hangat baca doa dulu. Tak sampaikan minum air hangat, sebelum minum air hangat baca doa dulu. Lewat minum, kebetulan 3 hari kemudian ada kelas saya hilang pendarahannya. Dia bilang kalau pendarahannya ini, mikir lagi dong aku, wah fix dukun tenan aku ini. Saya mikirnya gitu. Oke, Kamu nggak coba gini-gini? itu mas. Ketika Kalau gitu ya, Mas. Kalau gue gitu ya, mau manjat-manjat. Itu ilmunya beda lagi namanya levitasi. Levitasi. Beda lagi kecabangannya. Nah, ketika hal itu terjadi, apa namanya, aku ceritakan sama pacarku ya, sekarang jadi istri saya kan. Kita, aku tahu gini, nggak praktek cocok nih. Nah, cuman sama istriku bilang, dia bilang jangan seperti itu. Nggak usah. Kalau memang itu bisa sembuh, ya itu berarti sebuah kebetulan. Kalau mau lanjutin lagi, nanti takutnya masuknya ke sirik. Pinter juga nih nyonyanya ya. Ya, akhirnya dia Dia kan? ya bener ya, daripada aku kan, kalau kan wah, Jadi dukun. Dulu sortan. gitu. Ini kan anu cover ya. Aku sih ngeliatin kamu udah Silakan. Aku juga nih. Kamu, silakan. Kalau itu udah pulang terus. Terus setelah itu, oke, nah ketika istriku bilang gitu, kayak aku tuh kayak ditampar mas, kayak tertampar kalau aku nggak bener juga ya, nggak usah bilang gitu lagi. Nah setelah itu pendekatannya beda mas. Pendekatannya adalah ketika contoh ada orang mungkin yang ketika bisa melakukan itu dia akan lebih mengasah itu. Cuman kalau aku lebih ke apa ya, menolak itu semua. Denial, lebih ke denial. Lebih ke denial. Maksudnya mungkin kalau diasah mungkin ya jadi kan dukun tenan kan saya. Terus setelah itu karena kita berharap kamu jadi dukun. karena seperti itu akhirnya saya selalu denial. Karena memang aku pun juga merasa gak nyaman karena ketika jadi hal itu malah bikin aku tuh bingung mas. Sebenarnya yang tak lihat itu ketika ada sesuatu yang muncul tiba-tiba di depanku, ada yang lewat saat itu di depanku, aku merasa kalau ini cuma perasaan itu toh. Apa memang beneran ada yang lewat? Gitu. Karena kan yang lihat kan pasti aku kok. Istriku nggak lihat. Ketika aku cerita ke istriku, dia takut. Dia takut. Ya, itulah yang alasannya kenapa aku selalu mendenial itu. Tapi walaupun selalu tak tolak, Mas, walaupun aku selalu menolak itu terus, tapi itu selalu muncul dan muncul terus.
untuk apa namanya gangguan-gangguan gaibnya. Dan ketika itu muncul, tak anggap ya udahlah, biar aku aja yang tahu. Itu nggak usah tahu, orang lain nggak usah tahu. Oke, sampai saat ini kamu masih merasakan itu? Masih merasakan itu. Bahkan kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mas Denny. Jadi ketika itu Siapa dia ini? Oh, ya. Daniel itu. Oh, Mas Denial itu tadi. Dia bilang sama saya kalau coba nggak usah di denial, maksudnya nggak usah ditolak, tapi Kamu terima dulu. ikuti aja alurnya seperti apa. Alurnya seperti oke. Mulai sekarang saya mau ikuti aja itu alurnya seperti apa. Nah, untuk pengalaman saya nanti yang tentunya serem-serem mas sebenarnya mas. Nanti kita ceritakan lagi ya. Oke. Jadi ini dua orang yang punya kemampuan indera keenam dengan cara masing-masing, dengan cara yang berbeda. Kalau Mas Boy satu kan berarti istilahnya tadi berburu, mencari ilmu itu karena dibuka sama temennya, atas kemauan sendiri. Sementara kalau Mas Dias itu kan berarti dia atas kecelakaan ya, karena dia sakit. Oh iya, Sakit, kemudian ada titik balik di situ. Nah, akhirnya dia bisa melihat sesuatu yang di luar kemampuan manusia normal. Betul. Oke, gitu misterius. Ternyata ceritanya ya pengalaman itu beda-beda ya. Tadi Boy satu melihat sosok hitam, rambutnya keriting, mulutnya merah dengan bibir yang lebar. Sama ini Mas. Iya, itu. Terus Mas Mamet atau Mas Ahmad melihat noni-noni Belanda persis di depan wajahnya di salah satu radio di kota Pita. Aneh dong. Ya kuda putih dan kuda. Iya, Sepasang berarti. terpasang. Tapi kepalanya nggak buntung ya? Enggak ya, buntung. Enggak. Enggak ya. Yang buntung. Beda lagi berarti. Terus Mas Dias ya dia mengalami sakit terus sixth sense-nya terbuka dan sampai detik ini ternyata beliau punya kemampuan melihat sesuatu yang gaib ya. Sama bisa menyembuhkan. Ya. Khusus cewek atau apa? Cowok bisa? Cowok bisa, kakak cowok. Oh. Kirain tadi bilangnya tuh cewek ya. Jadi salahin. Oke, yang jelas pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Mystery ya. Stay tune.